Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan modul 3. Nah, pada modul 3 ini terdapat mesin bubut dan mesin gerinda. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Yang pertama ada Muhammad Ilham Ramadhani dengan NPM 20019, yang kedua ada Putri Olivia dengan NPM 20023, yang ketiga ada Bintara Putra dengan NPM 20028, yang keempat ada Gladys Putri dengan NPM 20030, dan yang terakhir ada saya sendiri, Septialta Deborah dengan NPM 20037. Untuk pendahuluan yang pertama, proses manufaktur merupakan cabang industri dengan menggunakan pengoperasian mesin, peralatan, dan tenaga kerja dari suatu medium proses untuk mengubah barang mentah menjadi produk jadi untuk dijual. Proses manufaktur memiliki hubungan yang sangat erat dengan produksi atau barang yang menggunakan mesin-mesin perkakas termasuk yaitu pada mesin bubut dan mesin gerinda. Pengasahan material logam pada benda kerja dilakukan dengan menyayat pada permukaan luar yang dapat dioperasikan oleh mesin bubut ataupun mesin gerinda. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Nah, untuk proses pembubutan merupakan salah satu dari proses pemesinan yang produksi suatu barang dengan cara memotong ataupun mengasah benda kerja agar permukaan luar menjadi lebih halus. Proses bubut sendiri nantinya akan menghasilkan benda kerja halus dengan menggunakan bagian-bagian mesin dengan bentuk silindris, walaupun proses bubut secara khusus dengan menggunakan pahat bermata potong tunggal. Tetapi proses bubut bermata potong jarak tetap termasuk proses bubut juga. Hal ini dikarenakan pada dasarnya bahwa setiap pahat yang terjadi pada benda kerja bekerja sendiri-sendiri. Faktor seperti bahan benda kerja dan jenis pahatan juga memiliki pengaruh yang cukup besar pada hasil pembubutan. Next. Nah, di sini terdapat proses gerinda. Dalam proses manufaktur, proses gerinda merupakan bagian akhir dari proses pemesinan. Hal ini dikarenakan diperlukannya ketelitian, dimensi tinggi, dan kekasaran permukaan rendah, persyaratan geometri, ukuran, dan kualitas permukaan agar memperoleh spesifikasi yang diharapkan, maka digunakanlah proses gerinda. Dan ketika perkembangan industri manufaktur semakin meluas dan terus mengalami peningkatan, khususnya dalam bidang permesinan bubut dan gerinda pada berbagai jenis benda kerja, maka untuk itu, dilakukanlah praktikum ini untuk mengetahui mengenai pemahaman, penggunaan, dan pengoperasian mesin bubut dan mesin gerinda dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nah, kemudian untuk analisa, berdasarkan video praktikum percobaan pada modul pengetahuan mesin bubut dan mesin gerinda ini tentu memerlukan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum diantaranya yaitu mesin bubut, plat pengganjal, pahat pada tulpus, kunci tulpus, dan kunci cekam, mata pahat, serta senter putar. Pada praktikum mesin gerinda sendiri membutuhkan alat mesin gerinda dan juga pisau gerinda. Lalu perlengkapan pelindung dari atau K3 merupakan berupa kacamata dan juga sarung tangan. Sedangkan bahan yang diperlukan meliputi baja silinder untuk mesin bubut, besi spesimen, dan kayu untuk mesin gerinda. Next. Kemudian pada mesin bubut sendiri biasa digunakan sebagai alat guna memotong atau memendekkan suatu benda kerja sesuai yang digunakan. Bagian-bagian penting mesin bubut meliputi kepala tetap, kepala lepas, turn off atau off, turn on atau off, rumah pahat, tuas pulir, tuas kecepatan, alat, tuas otomatis, cekam, penyangga, dan kartel. Bagian pada mesin bubut tersebut memiliki fungsi dan cara kerjanya masing-masing, di mana pahat merupakan hal yang sangat penting pada mesin bubut. Sedangkan pada mesin gerinda sendiri memiliki beberapa jenis yaitu gerinda tangan, gerinda duduk, gerinda lurus, dan gerinda datar. Sementara itu terdapat pula jenis butir asah pada gerinda yaitu butir asah dengan tingkat kekerasan batu lunak dan keras. Gerinda lunak memiliki sifat yang mudah butirannya untuk dilepaskan, sedangkan untuk gerinda kasar memiliki sifat sulit melepaskan butirannya.
Pada mesin gerinda sendiri, hal yang penting terletak pada batu asah dan juga pisau gerinda, di mana pada gerinda duduk maupun gerinda tangan biasa digunakan untuk melakukan penghalusan dengan batu asahnya pemotongan dan dengan pisaunya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya untuk pembahasan, sebelum melakukan pengoperasian mesin bubut, pastikan telah menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata dan sarung tangan, agar terhindar dari percikan tatal dari proses pembubutan. Alat yang digunakan proses pembubutan yaitu mesin bubut dan juga pahat, sedangkan bahan yang diperlukan yaitu logam silinder. Lalu, proses pembubutan diawali dengan menyiapkan pahat yang telah diasah. Setelah itu, pasang pahat pada tool post dan sejajarkan pahat dengan senter putar. Kunci tool post agar tidak goyah, lalu ukur benda kerja yang akan dibubut, dan masukkan ke cekam, dan kunci hingga rapat. Dekatkan rumah pahat ke benda kerja, dan sentuhkan ujung pahatnya. Kemudian, nyalakan mesin dan mulai lakukan proses pembubutan. Setelah selesai, matikan mesin dan juga lepas benda kerja dari cekam, lalu lakukan inspeksi terhadap benda kerja. Next. Nah, selanjutnya pada pengoperasian mesin gerinda, pastikan alat pelindung diri telah digunakan seperti kacamata dan sarung tangan agar terhindar dari percikan fatal atau serbuk gerinda. Alat yang digunakan yaitu mesin gerinda duduk dan gerinda tangan, sedangkan bahan yang digunakan adalah besi spesimen dan kayu. Proses menggerinda diawali dengan menghidupkan mesin gerinda duduk, lalu gerinda besi spesimen yang tidak rata. Setelah itu, matikan mesin jika selesai dan lakukan inspeksi pada benda kerja. Sama halnya dengan gerinda tangan, awali dengan menyiapkan pisau gerinda, lalu pasangkan pada mesin gerinda tangan dan kunci. Setelah itu, nyalakan mesin gerinda tangan dan mulai lakukan pemotongan terhadap kayu. Setelah kayu terpotong dengan ukuran yang diinginkan, mesin gerinda dapat dimatikan. Kemudian, lakukan proses inspeksi pada kayu yang telah dipotong dan dengan mesin gerinda tangan. Juga rapikan alat-alat yang telah digunakan ke tempat semula. Inilah presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah atau penulisan. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. See you next video. Jangan lupa belajar untuk modul 4 ya teman-teman. Tunggu kita di modul-modul berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Oke, thank you all.